Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman saya semua, sahabat saya semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat duduk bareng, ngopi bareng, ngaji bareng di Desa Bahasa ini. Malam hari ini saya akan membicarakan dan membahas tentang ikhlas. Tema ikhlas ini sangat menarik karena banyak orang membicarakan apa itu ikhlas, bagaimana mendapatkan keikhlasan itu, ya. Kata ikhlas sudah familiar, sudah sangat dikenal di telinga kita. Tetapi malam hari ini kita akan mencoba memahami sebenarnya ikhlas itu seperti apa. Nah, memang banyak penjelasan-penjelasan ulama tentang ikhlas, ya, sehingga kadang-kadang banyaknya penjelasan itu justru kadang membuat kita tidak mengerti sebenarnya ikhlas itu seperti apa, gitu. Bagaimana kita mendapatkan ikhlas itu? Nah, seperti itu. Malam hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah hadis, ya, dari Rasulullah SAW yang menceritakan sebuah hadis qudsi sebenarnya. Jadi sebenarnya kita akan membicarakan sebuah hadis qudsi, ya, yang membicarakan tentang keikhlasan. Nah, dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan waqad warada khabarun musnadun anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara an Jibril alaihi salam anillahi subhanahu wa ta'ala annahu qala al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Dan benar-benar telah datang sebuah kabar yang bersanad kepada Rasulullah SAW bahwasannya Nabi Muhammad SAW mengabarkan dari malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, al-ikhlasu sirrun min siri, ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, kata Allah. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, yang aku letakkan dalam hati orang yang aku mencintainya dari hambaku. Dari apa yang dijelaskan dari firman Allah tadi, ya, kita bisa mengambil dua hal. Yang pertama, ikhlas itu rahasia. Kedua, ikhlas itu sesungguhnya adalah pemberian. Nah, ikhlas sebagai sebuah rahasia Allah, tentu kita tidak akan pernah mengetahuinya dengan segala macam pengetahuan kita, karena itu rahasia. Dan rahasia Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, ikhlas itu adalah pemberian. Artinya, semampu apapun kita mengupayakan, semaksimal apapun kita mengusahakan, maka ikhlas itu tidak akan pernah kita gayuh, kita dapatkan, gitu. Nah, ini menarik. Bagaimana kita memahami makna atau menggambarkan secara dengan analogi agar kita bisa memahami apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu. Bahwa ikhlas itu adalah rahasia yang diletakkan Allah dalam hati orang yang mencintainya. Nah, itu satu. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang ikhlas dengan sebuah analogi, maka yang menarik itu adalah perkataan Dunun Al-Misri. Dalam kitab ini dikatakan wa qala Dunun salasun min alamatil ikhlas, 3 perkara yang menjadi tandanya ikhlas itu, ya. Jadi tanda ikhlas itu ada 3, sederhananya begitu. Yang pertama, istiwaul madahi wa dzam minal amah, sama dipuji dan dicaci dari orang awam. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amal
fil a'mal. Lalai melihat amal pada saat beramal atau dalam amal. Yang ketiga, nisyanu iktidho isawa bil amal fil akhirah. Lupa pemenuhan pahala di akhirat. Jadi ada tandanya di 3 ikhlas itu. Yang pertama, dicaci, dipuji atau dicaci dari orang awam sama. Artinya dipuji tidak membuat besar kepala kita, dicaci tidak membuat marah kita. Ya. Yang kedua, lupa akan amal. Ya kan? Lupa akan amal. Yang ketiga, lupa pahala amal di akhirat. Nah, ini kan menarik. Menariknya apa? Gitu kan? Ini ada sebuah hal yang menarik bahwa ketika kita mendengar orang-orang mengajarkan tentang ibadah misalnya, maka orang-orang menjelaskan tentang pahala. Sementara ikhlas itu melupakan pahala. Itu kan jadi sesuatu yang kontradiksi itu kan? Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian juga orang beramal, kalau orang itu sudah misalnya mengeluarkan banyak uang misalnya, saya pikir juga akan mengalami kesulitan untuk tidak melihat amal. Paham enggak? Bisa terlupakan. Bisa terlupakan itu. Jadi dalam hidup itu sederhananya bagaimana orang mau ikhlas gitu misalnya, mau lupa amal misalnya, ya, akan sangat sulit gitu. Semakin besar logikanya, semakin besar uang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan untuk beramal, tentu saja akan membuat kita selalu ingat bahkan seperti itu. Atau ketika kita mendengar orang menceritakan agama, yang diceritakan pahala, sementara ikhlas itu harus lupa pahala. Jadi kesulitan orang untuk memahami ikhlas itu bisa dijelaskan. Ya kan? Itu. Nah, lalu kemudian saya ingin membuat sebuah analogi untuk menjelaskan hadis qudsi tadi, ya, bahwa ikhlas itu rahasia dan akan diberikan Allah kepada orang yang dicintainya dari hambanya. Nah, ceritanya itu begini, agar kita lebih mudah itu. Katakanlah ada seorang ayah, ya, memiliki anak umur 10 tahun. Di belakang rumah itu ada sungai. Yang sungai itu tidak terlalu besar, atau katakanlah sungai itu tidak membahayakan jika anak 10 tahun itu bermain-main di sungai itu. Kondisinya seperti itu. Lalu sang ayah itu memerintahkan anaknya, "Nak, setiap hari kamu pergilah ke sungai. Tapi pulang bawa batu sebesar kepalan tanganmu." Nah, gitu, sebesar kepalan tanganmu itu. Nah, maka setelah mendengar perintah ayahnya itu, maka setiap hari anak itu pergi ke sungai. Pulang membawa batu. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman semua, kira-kira anak 10 tahun tadi pergi ke sungai itu hatinya senang atau susah? Senang, ya kan? Hatinya senang. Senang. Jadi setiap kali pergi ke sungai, hatinya senang. Pulang bawa batu, ya kan? Nah, karena keberuntungan anak itu, ya, suatu hari anak itu mengambil batu sebesar kepalan tangan dan ternyata itu intan sebesar tangan. Kepalan tangannya itu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Karena ditaruh di maaf tadi saya lupa bahwa batu itu harus diletakkan di halaman depan rumah gitu loh. Untuk apa? Taman begitu kira-kira. Nah, suatu saat yang diambil itu adalah intan sebesar kepalan tangan. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Tentu oleh orang tuanya diambil satu, disimpan. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang tuanya tidak akan pernah mengatakan atau menceritakan kepada anak itu bahwa batu yang tadi diambilnya adalah intan. Karena khawatir jika anak itu kemudian mengambilnya atau mencuri atau menemukan, ya kan, batu itu, dan kemudian dia tunjukkan kepada temannya, "Nih loh, aku dapat intan," sehingga oleh temannya atau orang lain tadi diambil. Paham enggak? Hilang gitu. Paham enggak? Yang ketiga, bapaknya akan
memberikan kalau anak itu sudah butuh. sudah saatnya, paham enggak? Ya. Nah, dari analogi itu saya ingin mengatakan bahwa menjalankan perintah Allah itu seperti halnya anak itu menjalankan perintah orang tuanya. Artinya jalankan perintah Allah itu dengan hati bahagia, dengan hati senang. Nah, kalau suatu saat kita beruntung, ya, maka ada amal kita yang seperti batu intan tadi. Paham enggak? Nah, kalau ada amal yang seperti batu intan tadi, berarti kita mendapatkan amal yang ikhlas itu, gitu loh. Dan itu otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala amal itu akan diambil, disimpan di sisinya. Ya. Jadi kalau amal itu sudah disimpan di sisinya, tentu amal itu sudah ada, tidak ada lagi di dunia. Paham enggak? Amal itu sudah ada di sisinya. Jadi amal itu sudah tidak ada lagi di dunia. Sudah nggak teringat lagi. Lah, akibatnya gitu loh Mr. Hani. Akibatnya orang itu tidak ingat gitu loh. Ya. Paham enggak? Iya. Karena amal itu sudah ada di sisinya. Seperti batu itu sudah disimpan oleh orang tuanya. Anak tadi tidak bisa melihatnya. Ya? Tapi suatu saat ketika dia butuh itu dikembalikan ya. Itu nanti. Tapi yang tidak diceritakan dulu, yang sampai harus Iya. tahu. Iya. Ibaratnya orang Terlupakannya dulu ya. Hah? Terlupakannya dulu ya. Ya itu kita harus mengerti dulu. Terlupakannya dulu. Iya. Jadi kita itu beramal itu, jalankan amal itu seperti anak kecil tadi diperintah oleh ayahnya tadi. Dia jalankan perintah Allah dengan hati bahagia dan senang. Paham enggak? Paham. Nah, kalau kita beruntung, maka kita akan mendapatkan sebuah amal seperti batu intan tadi, yaitu amal yang kelas. Ada satu amal kita yang seperti intan itu ya. Kalau kita beruntung, wah itu loh. Anggap saja kita beruntung, paham enggak? Ya. Karena untuk diberi itu tergantung keberuntungan. Ya, misal kita setiap hari sedekah everyday gitu ya. Sedekah terus setiap hari sedekah sampai ke 1000 kali mungkin. Dari 1000 kali sedekah kita itu ada satu yang nilainya beruntung dan berupa intan itu mungkin ya. Iya. Ikhlas. Iya. Ada satu yang nilainya di mata Allah Iya. ikhlas. Iya. Sama Allah disimpan. Iya. Berarti begini ya. Ikhlas itu sama dengan tadi untuk aktivitas bawa batu. Hah. Bawalah terus tiap hari. Karena akhirnya lupa dengan batu yang dibawa kemarin-kemarin. Enggak. Batu itu karena tidak bisa lupa karena itu masih di depanmu. Di depannya. Tapi ada salah satu yang disimpan ya. Iya, diambil karena itu Diambil oleh orang tua berharga. tadi kan. Iya. Akhirnya kan karena satu pengetahuan anak nggak tahu itu kalau intan. Ah. Pengetahuan anak itu nggak tahu itu intan. Tapi orang tuanya kan tahu. Iya. Allah tahu, yang tahu Allah. Allah kan tahu. Nah, Iya kan? Ini kan perumpamaan tadi. Kan? Ya. Terus tapi ketika pada saatnya nanti sudah besar, pasti orang tuanya akan memberikan haknya pada anak Ya. itu. Ya. Sama. Gusti Allah juga akan memberikan apa yang sudah disimpan karena itu mutiara perbuatan baiknya, maka akan diberikan ketika waktu sudah cukup untuk menerimanya Iya, Ya, di akhirat ya. di akhirat. di akhirat ya. Karena apa? Makanya kalau kita dikasih tahu, makanya kedua, Allah yang pertama, Allah ambil amal itu. Iya. Paham enggak? Nah, karena amal itu diambil, disimpan di sisinya, maka sudah tidak ada di dunia ini. Jadi sudah tidak akan pernah kita tahu, ingat lagi. Itu seperti cerita Imam Ghazali ketika menulis, Imam Ghazali hendak menulis, kemudian ada lalat hinggap di situ dan minum air yang ada di tinta itu. Imam Ghazali sudah tidak ingat sama sekali. Dia baru tahu setelah dia ada di dalam kuburnya. Paham enggak? Iya. Berarti ketika Gusti Allah itu memberikan bukan ke akhirat nanti atau ke dunia, itu berarti mungkin keikhlasannya kurang ya. Bukan, dunia tidak bisa untuk tempat pembalasan itu, Mister. Oh, sejauh itu ya. Iyalah. Nek, contoh ya, ini contoh cerita kehidupan sehari. Saya tuh waktu SD itu kan cari batu-batu, terus kita pecah itu. Nah saat itu SD. Nah saya itu SMP SMA sampai udah tua, artinya udah sebesar ini lupa saya. Kalau saya itu dulu waktu itu merintis seperti itu. Ingatnya saya ketika itu ada saudara saya manggil saya. Nah, anak-anak sini, kayak om mungkin loh. Nah gimana? Aku kan dikit nangis, saya kan kaget. Loh, kenapa mas? Biar zaman saya waktu melamar mbak ibunya kamu atau kakaknya kamu, itu saya tuh merasa tersentak, merasa tergugah, merasa malu. Loh, kenapa? Ribon.
kowe ke SD wae wis golek duit dengan duduk watu, mecah batu. Tapi waktu saya menikahi, kakak kamu saya masih nganggur, suruh ke ladang nggak mau, gengsi segala macam. Baru setelah tahu kamu itu duduk watu itu, saya sadar bahwa saya harus lebih malu ketika saya tidak berbuat untuk ke istri saya. Nah, saat itu saya masih bingung, saya masih lupa. Masa sih. Sampai akhirnya saya pulang, saya tanya mbak saya, mbak saya dulu pernah ini, iya. Saya ingat, oh iya, akhirnya nyantol lagi. Yang tadinya terlupakan kok diingatkan orang lain itu diingat, itu termasuk kategori Ya ikhlas. berarti amal itu pasti ada di dunia lah. Itu ya. Ada orang yang tahu dan bisa mengingatkan. Kalau barang itu sudah disimpan di sisi Allah, siapa sih yang bisa tahu? Itu kategorinya gimana itu? Ya kategori kebaikan saja lah. Itu ya. kategorinya mungkin lebih Untuk kepada pasar energi khairat. positif ya. Ya, Lebih kepada tabungan energi positif Mr. Hani. jadi banyak kalau kita baca kitab Usfuriyah itu banyak amal, misalnya orang masuk surga, dia tahu apa yang Allah lakukan, kenapa, karena begini di dunia. Kadang-kadang amal itu sudah tidak sama sekali, tidak akan pernah ingat dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Jadi ibaratnya begitu batu itu ditaruh sama ayahnya diambil. Ya pasti nggak akan kelihatan ya. Ya. Karena disimpan sama orang tuanya. Iya, ya jadi orang tuanya begitu lihat langsung diambil. Jadi tidak dibiarkan orang lain tahu. Itu amal yang luar biasa. Boleh nggak kalau saya menyimpulkan bahwa lawannya ikhlas itu ketika diperlihatkan berarti sebagai apa itu fasabiqul khairat. Boleh. Ya artinya sebenarnya Allah perlihatkan itu kan sebagai sebuah motivasi gitu ya. Artinya seperti itu. Tapi amal yang akan kita dapatkan itu yang sudah terlupakan total ya. Total ya, karena dikatakan kalau barang itu disimpan, amal itu sudah disimpan di sisi Allah, itu tidak akan pernah seorang pun tahu, Ya. termasuk yang melakukan atau yang menyaksikan, sudah lupa. Kalau umpama orang berbuat baik semuanya tadi, karena akhirnya ketika itu dia amnesia. Karena penyakit amnesia itu termasuk salah satu itu enggak? Ya boleh saja Allah membuat dia tidak tahu dengan amnesia, tapi tetap amal disimpan itu tidak akan pernah tahu, tidak ada hubungannya dengan orang itu amnesia atau tidak. Ya. Karena waktu nggak amnesia aja nggak Nggak tahu, tahu. Kan, ya. Apalagi Ya. amnesia. Ya. Berarti kalau orang-orang yang beramnesia itu termasuk ditolong untuk ikhlas kan? Barangkali, tapi belum tentu amal itu ikhlas itu jadi rahasia tuh di situ. Jadi saya mau menganalogikan dulu. Berarti amal itu begitu kita beramal, terus aja jalankan perintah Allah itu terus menerus gitu loh. Mau dihina, mau dicaci, mau dipuji, Nggak ada perubahan. Ya kalau nggak ngefek ya Bib ya. ya bagaimana ngefek kalau Anda tidak ingat kok. Ya. Jadi kalau sesuatu itu masih di kita gitu, masih di dunia ini ya kita akan ingat, orang akan tahu gitu. Jadi intinya itu sederhana saja gitu. Jalankan perintah Allah itu dengan hati senang dan bahagia gitu loh. Nah, lalu kemudian kalau ada amal yang kita beruntung atau manusia itu beruntung, maka dia akan mendapatkan amal yang seperti batu intan tadi, yaitu amal ikhlas gitu. Nah, itu pertolongan Allah itu. Paham enggak? Ya. Nah, itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di sisinya. Paham enggak? Ya. Itu yang pertama gitu loh. Ya. Nah, yang kedua apa? Allah tidak akan pernah memberitahukan kepada kita. Karena apa? Karena kalau kita dikasih tahu, Mr. Hani, amalmu yang kemarin ikhlas, itu hal itu akan membuat Anda ngomong ke teman-temannya. Wah, alhamdulillah saya amal sudah ikhlas, alhamdulillah saya sudah bisa ikhlas. Lah kalau seperti itu ya bukan ikhlas dong. Paham enggak? Oh ya jadi Paham enggak maksud saya? contoh orang kehilangan HP atau ketinggalan HP atau apapun terus nanti nggak bisa ditemukan, terus udah tak ikhlaskan saja. Tidak bisa, nggak seperti itu. Paham enggak? Jadi simpelnya itu saya baru bercerita kan, amal itu kalau Anda lakukan perintah Allah dengan hati bahagia, sudah lakukan seperti itu aja. Dan jika Anda beruntung atau kita beruntung, kita akan mendapatkan Ikhlas. amal yang ikhlas itu, yang seperti batu intan tadi. Lah kalau ada sama Allah diambil dong, itu Allah tahu bahwa itu amalmu yang harus dijaga dan kita tidak bisa atau orang itu tidak bisa menjaganya gitu loh, paham enggak? Maka Allah yang menjaganya. Boleh nggak Bib kalau saya tanya? Ini agak. Jadi gini, strategi cerdas ikhlas. Maksud saya strategi cerdas ikhlas. Itu karena kita itu kalau berbuat mungkin saya mau membantu salah satu A atau bangunan A itu 50 juta enggak bang.
Tapi ternyata saya lupa. Saya nggak akan pernah lupa karena 50 juta itu yang besar. Nah, cara cerdasnya ya saya akan tiap hari ini kalau perlu tidak hanya sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, tapi cuma 10.000, 20.000 ini kan pasti lupa. Karena kita terlalu banyaknya berbuat itu kan masih saya kemana ngasih siapa ya, saya nggak pernah ngasih sampai kita mungkin nggak ini, tapi dengan cara cerdas kita memperbanyak agar nanti tertutup. Bisa nggak cara seperti itu? Sangat susah. Cerdas untuk ikhlas. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kalau umpama kita bantu orang, Ya kalau sudah diakali gitu nggak akan pernah bisa. nggak ini strategi, ini dengan ilmu lah. Lah Logika. yang bisa kita lakukan itu lakukan sesuatu dengan bahagia saja. Gitu aja ya. Iya. Jadi sudah simpel sekali. Ya, ya. Mau 50 juta, mau 100.000 asal Tapi itu bahagia. gini, mungkin kita ringan. selesaikan dulu akibat-akibatnya. Lah karena Allah itu tahu bahwa kita ini tidak bisa menjaga amal kita yang seperti intan. Seperti halnya jenengan punya mutiara sebesar anak itu mutiara sebesar kaki sebesar tangan itu. Kalau tidak dirahasiakan coba. Ya bahaya, artinya dicuri, Alah ya, karena itu kita tidak memiliki kesanggupan untuk Iya. menjaga amal ikhlas itu gitu loh. Begitu Paham nggak? hebatnya ya, Ya, namanya. karena itu Allah simpan di sisinya, dirahasiakannya demi kebaikan kita. Itu loh, paham nggak? Jadi sedekahnya Mr. Hani yang 50 juta itu akan sulit untuk dilupakan. enggak. Makanya gini, Itu ikhlas jadi Gini. mutiara atau enggak, itu sudah rahasianya Allah. Ya, jadi gini loh. Ibnu Athaillah bilang, jangan kau suka meremehkan amal. ya, Jadi boleh jadi yang ikhlas itu, yang masuk ikhlas itu bukan yang 50 juta. Yang Anda di jalan, ada orang tidak tahu kasih duit, sudah Anda bablas. Sudah itu masih bisa jadi ikhlas malah. makanya cara cerdas ikhlas itu berarti kan malah yang penting faktor kuantiti toh. Ya pokoknya ngamal dengan hati bahagia, jangan kuantitasnya, bukan kuantitinya. Kuantiti banyaknya gitu. Enggak bisa. Continue aja ya. Gini loh. Bahagia ya, bahagia. Jadi kuncinya itu kalau itu ditolong Allah, bukan di nganu kita. Kita tidak bisa menstrategi. Itu murni wilayah prerogatif Allah berarti. Iya. Ya, jadi intinya tuh Allah tuh bisa saja buat jenengan ben ikhlas itu. Misalnya nang bangjo dilalah ono apa terus ngulungi 500 itu boleh jadi uang 500 itu yang ikhlas itu. Bukan yang 50 juta itu. Ya. Paham enggak? Tapi karena Bang Jo itu ada dibuat fokusnya bukan ke orang itu. Teko Anda dengan tiba-tiba aja dengan spontannya wes melaku itu bisa jadi yang seperti itu. Malah dikasih kondisi yang tidak mengenakan, Anda harus memberi uang dalam kondisi tergesa-gesa, boleh jadi. Itu Allah membantu sampean bisa mendapatkan keikhlasan gitu loh. Karena Allah mau ngasih Bukan mutiara dalam kondisi itu. yang nyantai-nyantai begini ngasih gelas minuman seperti ini enggak. Mungkin nggak bisa. Iya, iya. Paham enggak? Apalagi di buat konten ya. Lah. Baru kelihatan terus. Lah, susah lagi gitu kan. Paham enggak? Nah, yang ketiga, Allah akan berikan itu kalau besok sudah saatnya begitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu kalau kita mau mencapai keikhlasan itu gitu ya. Jalankan perintah Allah itu seperti anak kecil itu pergi sungai. Lakukan dengan hati bahagia. Sudah itu saja cukup. Lakukan dengan hati yang berbahagia. Iya, cukup itu. Jadi kita tidak perlu mengada-ada, tidak bisa. Tak pikir kalau kita itu berbuat banyak-banyaknya sampai Intinya kita berhitung. ikhlas tuh nggak bisa settingan. Ya. Ya, gitu. Karena anak kecil itu Yang bisa dibebankan kita. Jadi Tuhan itu membebankan kita itu hal yang sederhana. Lakukan perintahku dengan bahagia, itu cukup. Paham dah? Ya, sangat paham. Gitu loh. Dan kita tidak perlu mencari-cari amal mana yang ikhlas, yang tidak ikhlas mana tidak perlu gitu. yang Ya. penting aku melakukannya dengan Nah, bahagia. gitu loh. Nah, kalau kita mau mendapatkan keikhlasan itu, kita tidak bisa mengupayakan yang hanya dibebankan kita. Kalau menurut saya, yang dibebankan kita oleh Tuhan itu atau diperintahkan Allah kepada kita itu, ya kita jalankan perintah itu dengan hati bahagia, itu saja. Gitu loh. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh? Ini kan antara ilmu Habib sama di lapangan ini ya. Di umpama saya bantu sesuatu, udah lupa, betul-betul lupa, saya nggak ingat. Seperti tadi, cuma ada orang yang ingat tapi nggak lewat ke saya gitu. Oke, dulu bantu ini. Nah, tapi orang lain yang nyebutin itu termasuk kategori bagi kamu. Berarti amal itu senang dunia lah. Bisa nintunya gitu ya. Iya.
Ya, ini yang udah saya clearkan. jadi Sangat, amal itu bukan berarti tidak bernilai ya gitu loh, paham enggak? Ya, Jadi misalnya bagi saya itu begini, kadang hal seperti itu dibutuhkan juga iya. Jadi kadang-kadang kita tuh sebenarnya ya inilah kebijaksanaan yang luar biasa. Misalnya begini, seseorang itu misalnya kayak umi saya lah, ibu saya gitu, dalam keadaan menstruasi gitu kan, paham enggak? ya. Waktu itu gitu. Kemudian dia puasa Ramadan. Paham enggak? Kalau menurut apa? Kita fikih, ilmu syariat, enggak boleh dong orang haid itu Berpuasa. puasa. Tetapi dia melakukan itu untuk mendidik anaknya, coba. Berarti ini beda kan? Beda ya. Sama-sama Anggap saja kita tidak perlu rumit. Dia ditanya puasa dalam artian kan bukan seperti aku puasa ini tidak makan gitu ya, katakan tidak minum gitu ya, agar anak saya gitu loh, paham enggak? ya. Paham enggak? Ini dia tidak dapat pahalanya puasa Ramadan tapi dapat pahalanya Mendidik. mendidik. Nah, mungkin kita membantu orang ngeluarin duit bangun masjid sekian, kita selama kita lewat masjid itu kita akan ingat Amal kita. amal kita. Tetapi ada pahala mengasih teladan orang itu loh. Yang kalau kita selidiki, oh berarti aku lagi nalin malah tidak ikhlas itu gitu. Bisa jadi mungkin Mr. Hani selama masih ke masjid itu inget terus Ya. uang yang tapi kan Hampir rata-rata begitu. tapi langkahnya Mr. Hani ke masjid itu kan menginspirasi orang lain. Nah itu kan ada pahalanya. Nah itu mungkin yang masuk ikhlasnya di situ nanti. Tapi kalau kita terlalu sudah membicarakan seperti ini lalu mikir, oh berarti aku dapat pahala dari yang ikhlas. Ya itulah nanti ketika kita justru belajar tentang ilmu ikhlas, maka malah kita justru mengupayakan untuk mencarinya gitu loh. Maka ilmu ikhlas itu sederhana sebenarnya. Don't care it. Iya. Tapi Lakukan yang dengan menjadi menarik itu adalah jalankan perintah Allah itu dengan hati Senang. senang. Nah, itu poinnya itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kalau kita sudah menemukan amal yang ikhlas itu, maka secara otomatis oleh Allah akan disimpan di sisinya, kemudian Allah merahasiakannya dan akan memberikannya kelak kita. Kelak kepada kita kalau sudah saatnya, yaitu saat di sana. Nah, kalau kita lihat cerita-cerita ulama itu seperti itu gitu. Jadi kadang mimpi apa Allah perlakuan padamu, Allah begini-begini, ternyata yang menyelamatkanku hanya ini gitu. Amal yang di dunia itu remeh-temeh sebenarnya. Tapi amal yang lain seperti sholat itu berarti tidak perlu. Tidak, itu tiketnya. Jadi amal-amal itu tiketnya sebenarnya. Misal sholat yang seperti itu, itu tiketnya. Zakat itu tiketnya. Membantu yang itu tiketnya. Paham enggak? Tapi di antara itu nanti ada sesuatu yang Allah Lebihkan. bukan Allah simpankan itu. Amal simpannya. Iya. Jadi dan itu Allah terlibat dalam hal itu, artinya memberi pertolongan kita dengan mengkondisikan kita, paham begitu loh, paham enggak? Paham enggak? Jadi seperti itu. Nah, itu yang menarik tentang ikhlas. Lalu hal yang terpenting itu adalah kita kadang-kadang bertanya gitu, amal ikhlasku ada enggak ya? Nah, inilah. Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah, gitu loh. Bahwa Allah sudah menyimpan sebuah amal kita yang seperti itu gitu. Berani tidak kita berkhusnudon, berprasangka baik? Ya harus berani. Iya kan? Kalau seandainya kita mengatakan, loh kalau tidak ada, gimana coba? Itu haknya Allah. Kalau tidak ada, poinnya di mana? Poinnya Kalau misalkan saya tanya, berani tidak kita berprasangka baik, artinya berkhusnudon kepada Allah, bahwa Allah telah menyimpan sebuah amal ikhlas itu milik kita, dan kita memang tidak dikasih tahu. Berani tidak kita percaya bahwa Allah telah menyimpankan amal itu? Berani. Harus. Nah, kalau seandainya itu tidak ada, Nggak ada gimana? tidak ada amalnya? Itu udah Tuhan. Nah, Artinya kita kan tadi jadi zaman Habib. Sebenarnya kita tuh mengerjakan dengan happy. nah, sampai tahu enggak? Berprasangka baik itu sesuatu yang luar biasa loh. Ya. Itu yang dapatnya. Justru berprasangka baik. Makanya saya bilang sama istri saya, loh, kalau seandainya tidak ada itu, lah mungkin Allah akan mengikuti prasangkamu itu. Ya. Gitu loh. Tuhan bersama prasangka hambanya. Paham enggak? Paham enggak? Sangat paham. Nah, jadi kalau
Loh kan barangnya ndak wujud. Ya oke, barangnya ndak wujud. Ternyata ndak ada, kita kok berprasangka baik itu. Lah justru berprasangka baik itu adalah nilai plusnya. Sama halnya ketika Allah juga tidak ada, kita tidak ada seperti kan gitu. Ya, karena itu juga termasuk meningkatkan keimanan. Kan? Iya, ya itulah. Berani ndak? Tingginya keimanan kita iya, juga kan. Iya, makanya kalau lu kan barangnya ndak ono. Lah Allah ya ra ono kok iso iman. Ya. Kan gitu. Paham ndak? Paham sekali. Nah, lu kalau ndak ono terus kita berprasangka baik, dasarnya apa? Ya dasar berani ndak? Percaya ndak gitu kan? Harus. Nah, itu. Maka seperti itu. Jadi Ya. saya mau menjelaskan bahwa beramal baik itu seperti itu gitu. Ya, Paham enggak? sangat paham. Jadi jalankan perintah Allah itu Dengan bahagia. dengan bahagia Dengan saja. bahagia. Sudah itu aja yang bisa kita lakukan. Berengut berarti bahagia. Nah iya. Makanya itu nanti besok kajian ini ya menarik sebenarnya kalau kita kemudian kita mulai dari logikanya Ibnu Athaillah sebenarnya. Kenapa harus besok? Enggak sekarang sekalian. Nah, kalau kita dengan besok kan besok temanya ngaji hikam gitu kan. Begitu. Iya, kalau ini kan kitab Risalah Kusyairi gitu. Siap. Jadi itu sebuah diskusi. Intinya Itu esensinya sama ya. Cuma cara-cara menujunya ke situ beda antara Ibnu Athaillah sama apa itu Ihya ini. Ini Ihya ya. Risalah Kusyairi. Risalah Kusyairi. Itu kan yang dijelaskan Ibnu Athaillah kemudian stepnya itu piye itu mendesain kita beramal itu gimana kan sebenarnya. Agar kita bahagia itu. Ya. Oke. Gitu loh. Kalau nah ini kalau kita Berarti ini baru kulit-kulitnya ya? iya baru mukadimahnya ini. Ya mukadimahnya ya. Iya. Ini pasti harus diteruskan. Nah, kalau itu enggak dia. itu kira-kira gimana ini? Didenda atau gimana? Ngono loh ya. Gitu, betul. Jadi Siap. malam hari ini intinya kita membahas tentang ikhlas. Ikhlas. Jadi kuncinya ikhlas itu ya sederhana aja lah. Lakukan sesuatu dengan hati bahagia. Dan bagaimana untuk bisa bahagia? Lah itu nanti penjelasan dalam kitab hikam. Oke, menarik. Nah, kita harus ngaji terus. Nah, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.